tidak diizinkan oleh host. Baik, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi semuanya, Akang Teteh, Ibu, selamat datang. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam suatu acara yang sangat luar biasa tentunya karena kita akan mendapatkan inspirasi dan sering hanya Ibu Ina dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan kepada keluarganya yang setia hingga akhir. Saya hormati Ibu Ina Wiyandini, selamat datang di acara kami Bu Ina. Selamat bertemu kembali dengan saya, dengan Bu Ina ya. Selamat datang juga, dan yang saya hormati Kang Sam sebagai moderator pada modul Nusantara. Banggakan semuanya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi mahasiswa modul Nusantara. Nah, saya mengenal Bu Ina itu kita seperti sudah menjadi keluarga ya Bu Ina sejak tahun 2007 ketika bukunya beliau Success Story of Ina Cookies yang terus silaturahimnya alhamdulillah senantiasa berjalan hingga sekarang gitu. Nanti Akang Teteh juga bisa mengenal Bu Ina lebih dekat gitu ya walaupun dengan waktu yang sangat terbatas. Perlu saya sampaikan ke Bu Ina, barangkali bertanya apa sedikit karena biasanya Bu Ina yang ikut itu ratusan orang gitu ya yang ikut acara Bu Ina ini. Karena ini Ibu ini acara yang digagas oleh program dari Kemendikbud ya BKM Nusantara. Ini adalah salah satu program yang digagas oleh Kemendikbud tinggi di Indonesia gitu ya, dan yang diterima di IKIP Siliwangi itu ada 47 mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok, dan kelompok yang ini adalah kelompok kedua. Jadi masing-masing kelompok itu ada yang 7 orang, ada yang 15 orang ya, seperti itu. Jadi ini mengundang orang luar untuk mahasiswa Nusantara buka dari yang dan tidak memberi buka peserta itu ya dari peserta luar karena ini hanya dikhususkan modul Nusantara Bu Ina. Jadi ini adalah program pemerintah dari Kemendikbud gitu ya, pertukaran mahasiswa se-Indonesia gitu. Jadi kalau Ibu lihat di sini ada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ya, ada dari Jambi, ada dari Pontianak, ada dari Universitas Lampung, ada dari Universitas Negeri Gorontalo, ada dari Universitas Tadulako, ada Universitas Rapang ya, ada dari ya ini kebanyakan dari Jambi ya, Universitas Jambi gitu Bu Ina. Jadi kita tidak mengundang orang luar. Jadi ini benar-benar mahasiswa bisa eksplor untuk bertanya atau berdiskusi dengan Bu Ina dengan jumlah mahasiswa 17 orang ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu program. Jadi program modul Nusantara ini sebetulnya kegiatannya ada 25 Bu Ina. Jadi ini inspirasi ini Bu kami inspirasi dan Bu Ina
adalah inspirasi yang pertama. Seperti itu barangkali gambarannya ya Bu Ina ya. Takutnya Bu Ina kaget. Ini pesertanya Bu Eli kok sedikit gitu ya. Karena biasa Bu Ina ngisi acara itu jumlahnya ratusan orang gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ini sengaja gitu ya, sengaja dibatasi, terbatas gitu ya, supaya mahasiswa bisa fokus dan bisa bisa mengambil hikmah, ilmu serta pembelajaran dari yang disampaikan Bu Ina nanti gitu ya. Nah, itu barangkali Bu Ina beberapa hal yang sampaikan. Dengan mengucap bismillah, acara ini dimulai karena waktu Bu Ina yang sangat terbatas, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Langsung saja kepada Bu Ina yang akan menyampaikan materinya, silakan Akang Teteh untuk menyimak dengan baik. Sebelum ke Bu Ina, mangga saya kembalikan kepada Kang Sam sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu. Baik, Kang Teteh, itulah sambutan sekaligus pembukaan untuk kegiatan kita pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu Eli Sarifah ini. Selanjutnya kita langsung saja kepada acara inti kita hari ini, yaitu penyampaian materi dari Ibu Ina Wiyandini selaku owner brand kue kering Ina Cookies yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan tema belajar bisnis dari ahlinya. Ruang dan waktu dipersilakan untuk Ibu Ina. Silakan. Ya, ini di sini ya. Jelas nggak gambarnya, Kang? Jelas nggak? Suaranya jelas, tapi gambarnya gambar kue ya Bu ya? Iya, mungkin backlight ya Bu. Kayaknya gambar kuenya agak kurang terlihat Bu. Coba dipinkan Kang Sam, Bu Inanya dipinkan Kang Sam. Coba order. Nah ini ya, jelas ya. Ya. Ya, jelas terlihat Ibu. Ya, terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik-adik semuanya, Masya Allah, kita ketemu lagi ya. Baru ya ketemu Bu Eli ya. Makasih Bu Eli. Iya Ibu, sama-sama Bu. Bu Eli jadi ingat berapa tahun yang lalu ya, ini dalam pembuatan buku itu ya Bu Eli ya. Ini Ya, betul Bu. Ini Bu Eli ini dulu ya, tahun berapa nih Bu Eli ya? Kalau yang itu tahunnya sekitar 2015 kayaknya Bu ya. Kalau yang pertama tuh yang success story of Ina Cookies ya tahun 2010. Iya. 2010 ya. Betul. Nah, ya udah berarti sudah 11 tahun ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu Eli senang ya diundang di sini, jadi bisa ketemu sama mahasiswa semua seluruh Indonesia. Jadi saya nggak usah keliling ke Jambi, kemana lagi nih ya semuanya. Pontianak, Masya Allah, saya udah pernah nih ke Pontianak, ke Jambi. Dan kalau sudah pandemi kita bisa lah ya, saya keliling mulai lagi gitu. Iya, sekarang langsung aja mulai gitu ya Bu ya. Gimana sih dulu awal mulanya saya bergerak di kue. Apa namanya? Tidak memulai untuk wah saya nanti kalau udah lulus kuliah pengen buka kue gitu ya. Enggak ada awal mulanya untuk apa? Kita punya niatan untuk usaha, belum pada waktu itu sih ya. Pokoknya waktu kuliah tuh caranya jadi dokter gimana ya Masya saya gagal dulu deh. Jadi awal
punya ibu usaha tahun 89. Itu tahun 89 ditugaskan Bapak Ibu Aceh Tenggara sana. Terus kemudian pas itu kita langsung mengundurkan diri untuk pensiun dini. Keluar tuh dari apa? Keluar dari PU itu, terus kemudian ini aja buat aja jahe di Cirebon. Dari situ menggeluti segala macam, kita ekspor akhirnya ke salah satu negara yaitu Jepang. Pas ekspor ke sana Jepang itu tahun berapa? 90-an ya. 90 91. Tahu-taunya itu kita bangkrut, sempat bangkrut di situ, Masya Allah. Makanya adik-adik kalau usaha, gimana caranya ngebangun usaha dari bawah, jangan pikirkan uang, bukan segala-galanya uang. Uang itu tidak, bukan sudah ya, ya. Terdengar tidak? Ada suaranya? Ada. Ada. Jelas. Bentar, Bu. Bagaimana sekarang? Jelas? Jelas. Oke. Bentuk yang beraneka rupa, kaya akan cita rasa, membuat Anda pun kan terpesona, sungguh menggugah selera. 100 putri keju dan coklat manis, tahu tempe jamur tak kalah laris, pilihan yang tak akan pernah habis. Oh nikmatnya Ina cookies, sekali gigit takkan pernah terlupa, pecah di mulut rasa sungguh menggoda, membuat Anda kan selalu mencoba berbagai pilihan rasa, hadir dengan kenikmatan tak terkira, manjakan lidah Anda dan keluarga, karena Ina Cookies memang berbeda, the most creative cookie. Nah, itu macam-macam cookiesnya ya. Bisa lanjut. Nah, jadi di sini gimana nanti adik-adik bisa melihat, mengenal lebih dekat dulu dengan Bu Ina ya. Ini tahun 92 kita mulai ke kue. Dari awal mulanya jahe dulu gitu. Jahenya tuh jahe gajah yang besar itu, terus kemudian kita kupas, direndam oleh bertonton air garam. Nah, itu yang kita ekspor ke Jepang. Tapi kita gagalnya karena apa? Karena kita kena panen raya di Thailand. Masya Allah. Pada tahun 91. Udah lahir belum adik-adik? Belum. Iya. Belum ya. Tahun 91 itu kita kita mengalami kebangkrutan di situ. Ibu lagi hamil anak yang kedua. Jadi anak yang pertama tahun gitu. Lanjut. Sama siapa? Saya sama Kang Sam. Oke, silakan Bu. Ini sama saya. Oh iya, jadi sama Bu. Iya, soalnya ini ada sedikit kendala Kang Sam. Gitu ya. Mereka adalah inspirasi mimpi saya. Nah ini anak-anak. Jadi ibu udah punya anak 3.
2 perempuan, 1 laki yang bungsu. Nah, dari yang 2 perempuan ini semua udah nikah, yang laki-laki juga sudah nikah semuanya. Terus kemudian Kuliku perjalanan usaha yang dirintis Hajah Ina Wiyandini menjadi bukti nyata dalam pencapaian prestasinya hingga sekarang ini. Jadi pabrik ibu. Anak kedua dari 5 bersaudara ini lahir dari 163. Berapa tahun tuh? Keputusan untuk membuat usaha sendiri muncul ketika Rahmat Basuki suaminya bertugas sebagai pegawai negeri sipil di Kutacane, Aceh Tenggara. Hanya dengan 2 tahun, Ina dan suaminya menetapi Aceh. Keinginan untuk memiliki usaha sendiri yang dapat mensejahterakan banyak orang muncul dan semakin menggebu-gebu. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, mereka memutuskan untuk pensiun dini dan memulai usahanya. Kesuksesan di bisnis kue-kue kering yang kini dinikmati ibu dari 3 anak ini tidak datang dengan tiba-tiba. Kesuksesan ini justru dibangun dari kegagalannya dalam usaha jahe gajah di Cirebon pada tahun 1990. Dengan bermodalkan bahan-bahan kue dan peralatan yang dipinjamkan kakaknya, Ina mulai memproduksi kue dan memenuhi pesanan dari para tetangganya. Dari sinilah nama Ina Cookies mulai berkibar. Pada tahun 1993, Ina dan keluarganya pindah ke Bandung. Kepindahannya ke Bandung tidak menyurutkan niat Ina untuk meneruskan usaha kuenya. Berkat keteguhan dan keyakinan Ina dan Rahmat, Ina Cookies mulai berjalan perlahan-lahan didukung 2 orang pekerjanya. Alhasil, Ina Cookies mulai kebanjiran pesanan dan pekerja pun mulai bertambah. Malah pada saat krisis moneter melanda Indonesia, Ina Cookies tidak terkena dampaknya. Saat ini, Ina menata manajemennya sebaik-baiknya dengan memperkerjakan 300 karyawan yang mampu memproduksi 264.000 toples per bulan. Toples-toples tersebut didistribusikan ke beberapa kota besar di Indonesia dan mulai merambah ke Malaysia dan juga Singapura. Bukan hanya pesanan yang datang, beberapa penghargaan dari kelompok kerja dan media pun mulai diterima. Bahkan beberapa media memberikan julukan-julukan positif. Terakhir, Trans TV menganugerahi Ina sebagai Ratu Kue Kering dalam program kulinernya. Sejak SMA, Ina selalu aktif berorganisasi untuk menyalurkan hobinya. Telah banyak organisasi yang dimasukinya. Bahkan, di beberapa tahun terakhir, Ina banyak diminta untuk menjadi pembicara di kampus dan instansi-instansi yang juga aktif menyelenggarakan program-program pelatihan. Ina sadar bahwa tanpa bantuan Sang Ilahi, usahanya tidak akan bisa sukses. Oleh sebab itu, setiap hari sebelum bekerja, ia dan semua karyawannya selalu mengikuti kultum bersama. Dari hasil kesuksesan Ina Cookies, Ina dan suaminya membuat beberapa usaha baru yang juga mempunyai konsep mensejahterakan orang banyak. Di antaranya adalah Run Toys yang menciptakan miniatur mainan anak dari limbah kayu yang bisa dibongkar pasang. Selain itu,
Ina dan suaminya membangun The Twig Garden Resto dan Cafe yang berlokasi di Kampung Haur Manggung, tidak jauh dari pabrik Ina Cookies. Cafe ini merupakan restoran keluarga seperti kolam pancing, flying fox, lapangan, dan juga fasilitas bermain anak, mini golf, dan ATV adventure. Cafe ini juga kerap digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan yang dapat menampung sampai 1.000 tamu dengan konsep garden party. Jujur, selalu belajar, kreatif, bertekad kuat, dan pantang menyerah menjadi slogan Ina. Kegagalan justru menjadi pemicu untuk terus menuju ke puncak kesuksesan. Ya, itu tadi sekilas gambaran bahwa pabriknya tuh awal mulanya tuh di rumah aja, biasa ibu rumah tangga gitu aja. Terus kemudian alat juga belum ada, terus modal nggak ada tuh. Modal tuh bukan modalnya, malah bahkan minus ya, karena kita sudah pernah gagal itu yang bisnis jahe itu. Nah, terus kemudian kita bagaimana harus bangkit. Mengapa harus bisnis kue kering nih sekarang? Kan sekarang tuh bisnis kue kering tuh kan rata-rata tuh kan untuk lebaran lah ya. Lebaran gimana nanti nunggu tahun depan lagi. Jadi kita harus menciptakan bagaimana adanya kue yang dijual hari-harinya. Jadi kita harus, adik-adik nanti harus bisa membedakan antara uang harian, uang mingguan. Nah, itu harus ada. Uang bulanan baru uang tahunan. Jadi terus bergulir usaha itu ada terus. Kita jadi bisa menghasilkan itu karena apa? Karena karyawan ibu tuh sudah kerja, ada yang sampai berapa tahun ya sekarang? 26 tahun, ada yang 27 tahun. Terus nggak keluar. Ya, gimana caranya? Dia bisa loyal. Dia bisa kerja sama kita loyal. Bu, jangan dikeluarin. Bu, ya saya bilang tuh, saya komit. Nggak dikeluarin. Asal apa? Komitnya itu satu, jujur. Kita harus jujur. Kalau dalam bekerja, apapun nanti, kalau adik-adik mau berusaha, bikin satu buah nama dulu. Namanya itu harus nama doa. Karena membuat perusahaan itu harus nama doa. Karena orang-orang biar bisa mendoakan kita terus, ya kan? Nah, terus kemudian kalau hari istimewanya kan ini biasanya hari raya aja, dan jadi kita bikinlah ini nih kering-keringan yang untuk hari-hari biasanya. Terus kemudian bikin bawang ini ya, bawang goreng ini ibu alhamdulillah sehari itu bisa bikin sampai 2 kintal. Ini Bu Eli membuat keringan ini tuh masya Allah sampai kita buat jeju juga. Namanya jengkol keju. Nah, itu kan iya. Nah, terus apalah bikin kemarin lagi pandemi, nggak takut. Kita nggak usah takut. Kita berusaha untuk berapa derajat ya? Kita 160 derajat atau pokoknya kita rubah bagaimana cara berusahanya, karena tidak boleh bertemu dengan orang, ya akhirnya kita bikinlah ini. Namanya DIY. DIY itu kita bisa membuat kue di rumah. Jadi di sini kita kasih resepnya, kita kasih bahan bakunya, caranya. Jadi ini kita kirim bisa sampai ke luar negeri juga. Nah, dengan cara ini masya Allah bisa langsung terus ya. Nah, terus kemudian ini bikin teh. Nah, ini teh ini ada sedikit lahan lah di The Twig itu. Kita bikin lahan sedikit, terus kemudian ditanami teh-tehan. Ada teh dari bunga-bungaan gitu. Macam-macam bunga, namanya edible flower. Nah, ya lanjut. Mana yang tadi belum? Jus Udah kopi, muncul, ya? Bu? Udah, ya. Nah, Ya. tapi ke sini ke sebelumnya, Bu, punten. Ini Bukan, ini selesai.
sebelumnya. Bukan yang jus koki. Oh, jus koki. Iya, Masih belum. belum. Ya, ini Eh, kelewat ya. Kang Sam ini apa namanya? Ya. Ini tuh hostnya jadi ada 2, jadi ini apa? Oh gitu. Saya ya Oh. hostnya Kang Sam sebenarnya ini. Oh, kemana? Ininya agak-agak ini apa namanya agak sedikit bermasalah nih. Ya, ini kelewat jauh tadi. Kelewat Nah, jauh. ya ini tadi udah. Lanjut. Tadi si jus koki itu, Bu. Nah, terus ya ini sudah ya. Ya, sudah. Nah, ini sudah ya, lakukan the best, terus komunikasi, terus ini sudah. Nah, lanjut ya ini ya. Nah, ini ya. Jadi di Inakukis itu saya terapkan kepada anak-anak semuanya bahwa kita kalau berusaha, tagline-nya Inakukis itu harus jus koki. Apa sih jus koki? Ini tuh singkatan. Jadi saya bikin juga buat apa anak-anak santri. Jadi ibu buat santri hafiz untuk penghafal Al-Quran. Nah dari penghafal Al-Quran ini anak-anaknya semua seluruh Indonesia boleh kuliah belajar menghafal Al-Quran. Saya mau ikutan gitu ya, belajar Al-Quran ini gratis tanpa biaya apapun. Nah insya Allah tapi dites masuknya gitu ya, tajwidnya harus yang benar dulu baru bisa keterima insya Allah. Nah, ini apa nama pondok tafiznya adalah jus koki. Jadi yang pertama di Inakukis diterapkan itu adalah kalau bekerja harus jujur. Satu, jujur, tidak ada kesuksesan tanpa kejujuran. Itu maksudnya apa? Jadi apapun usahanya, adik nanti mau usaha apa? Jangan bukan kue kering aja misalnya. Adik mau ada otomotif lah, atau menjahit, atau usaha apapun. Yang pertama adalah jujur. Gimana kita harus menerapkan kejujuran ini? Kalau saya gampang. Ada yang ngelamar, terus udah gitu, bisa nggak jujur? Kalau udah nggak jujur, ya sudah. Berarti dia itu mengundurkan diri. Ada yang udah kerja sama saya sampai berapa? 15 tahun lah. Tapi kalau setelah 15 tahun terus dia nggak jujur, ya tetap dia harus mengundurkan diri sendiri. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan orang, ya kamu keluar gitu ya tanpa ada dalil apapun. Jadi mereka yang harus mengundurkan dirinya. Itu yang pertama adalah jujur. Kita juga bekerja sama dengan orang, gak enak ya kalau nggak ada yang jujur. U-nya sekarang kita harus ulet. Gimana sih uletnya? Ya bekerja nih kayak gini. Nah ini keseharian ibu di apa namanya di pabrik tuh kayak gini. Jadi bikin berbaskom apa adonan itu nanti dikasih nama. Ini putri apa. Jadi setiap hari tuh ibu bikin resepnya kayak dokter lagi aja ya, bikin resep setiap harinya tuh, misalnya bikin nastar 1000 resep, terus ini berapa gitu ya, setiap hari pokoknya kita bikin resep. Terus kemudian nanti dikasih nama di sini, baru kita kocok, terus kemudian bagian di sini ada yang bagian masing-masing, ada yang penoplesan, pengepakan, ada yang topping, semua. Ini semua harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Misalnya ada lagi quality control-nya. Itu penting banget. Jadi semua sebelum kita Indonesia disuruh pakai masker, Wah Bu Eli di Inakukis udah dari dulu ya. Dari pakai dulu masker. ya. Alhamdulillah. Jadi sehat. Pas kena pandemi ini, alhamdulillah Inakukis sehat juga. Semua sudah pada divaksin juga. Alhamdulillah sih pokoknya. Kita sambut Lebaran ini ya terus dengan penuh semangat. Jadi dengan adanya pandemi kemarin, alhamdulillah tidak ada tuh kita kena dampaknya dari pandemi. Justru malahan kita mengambil sisi positifnya dari pandemi ini karena di rumah
Jadi pabrik sekarang Bu Eli, kita bikin 2 Bu Eli. Ada satu lagi. Bu. Oh ya Bu Eli udah lihat ya kemarin ya. Terakhir waktu ngantar orang Jepang itu, Orang Bu. Jepang ya. Nah, sekarang Iya. buat lagi Bu Eli, itu masih kurang. Kita buat lagi di atasnya. Jadi yang di atasnya itu, yang kita foto-foto yang di awal buka itu, kita buat lanjut. Ya, kita harus kalau berusaha tadi udah ulet, kita yang S-nya itu adalah sabar itu kunci utama untuk kita melakukan segala sesuatu, kita harus sabar. Begitu juga di dalam rumah tangga. Alhamdulillah rumah tangga saya sudah berjalan 34 tahun. Dari 34 tahun nggak ada tuh amarah. Jadi seorang pengusaha itu harus menghindari amarah. Gimana caranya itu? Kita harus tetap optimis. K-nya komitmen. Nah, komitmennya apa? Jangan marah. Jangan marah. Karena seorang pengusaha, kalau sudah marah, berarti di sebelah kita adalah setan. Kalau setan udah ada di sebelah kita, mau kita berdoa bagaimanapun, setan ada di sebelah kita, doanya nggak akan dikabul. Ya, jadi adik-adik mulai dari sekarang harus tanamkan jus koki, ya, jujur, apalagi tadi ulet, sabar, ya, K-nya harus bisa komunikatif. Habluminallah, habluminanas. Jadi komunikasi itu bukan hanya, wah saya sudah berdoa sama Allah, tapi kita tidak komunikasi dengan habluminanasnya, itu juga tidak baik. Jadi gimana itu? Semua bagian kita harus ajak bicara, ajak komunikasi. Begitu juga dengan supplier. Jadi karyawan itu bukan wah kamu sudah saya gaji, kamu karyawan saya, wah main tunjuk gitu kan ya. Wah ini habis ini selesaiin ini, udah dipulun, terus kemudian dicetak, di ini pusing nggak? Ya pusing ya, nggak akan mau kerja sama kita. Kayaknya teh, si ibu mah suka nyuruh wae gitu ya, nggak akan mau gitu. Jadi gimana caranya ya? Kita komunikasi dengan baik. Ini ada bagian-bagian tertentunya. Masing-masing semua ada bagiannya. Nah, kebetulan yang ini, pabrik ibu ini, karena ibu tinggalnya di gunung, jadi pabrik itu ke bawah lantai itu, bukan ke atas. Jadi ke bawah itu ada 4 lantai, bayangkan. 4 lantai terus turun ke bawah, ke atas cuma 1. Jadi semuanya 6 lantai. Dari situ, dulu ibu tinggal di situ. 13 tahun tinggal sama pabrik. Kebayang nggak adik-adik? Kalau misalnya itu terjadi kebakaran atau apa, ya ibu ikut di dalamnya. Jadi akhirnya sama apa itu ya udah jangan di situ katanya, tinggalnya ya udah pindah. Akhirnya semua udah ini, ibu masih pindah di daerah situ juga. Terus kita jalanin komunikasi dengan baik dengan karyawan. Karyawan itu bukan seorang karyawan aja, tapi dia itu punya rasa memiliki. Gimana cara merasa memilikinya? Bahwa ini adalah perusahaan saya. Jadi bukan semata-mata, saya kerja sama si ibu, saya dibayar, udah aja. Wah, kalau punya begitu, ya kita nggak ada komunikasinya. Jadi harus ada komunikasi dengan antara atasan dengan bawahan. Tidak ada atasan. Itu ada atasan. Saya takut. Oh enggak lah. Saya juga tanpa bawahan saya nggak akan bisa. Benar nggak? Ibarat kita pakai baju lah. Adik-adik pakai baju. Pakai cuman atasan doang. Bawahannya enggak. Malu enggak? Malu ya jalan kemana-mana. Dia nggak ada kan. Nggak akan sejalan. Jadi gimana caranya itu bersatu, sama-sama. Rasa memilikinya, wah ini perusahaan saya. Makanya anak saya bilang gini, Mama udahlah, riweuh, katanya apa? Kalau bahasa Sunda mah riweuh ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Apa ya? Repot. Gitu ya. Repot, sibuk mah katanya. Kalau pakai karyawan banyak, tapi enggak. Karyawan itu apa? Kalau mesin
kan nyuruhnya pakai mesin. Kalau mesin itu apa? Tidak bisa berdoa, ya kan? Kalau manusia itu bisa berdoa. Jadi makanya saya perbanyak karyawan. Gimana caranya karyawan itu bisa bermanfaat dengan adanya Inakukis di sini. Jadi saya maunya bahkan seluruh Indonesia ya, jangan sampai ada yang TKI lagi ke sana gitu. Aduh, sedih banget ya. Coba kalau di Indonesia banyak kita menggunakan bermanfaat buat kita gitu ya. Ada yang ini kan tenaga kerjanya buat kita sendiri gitu. Masya Allah. Semua perusahaan di Indonesia begitu, ya sudah aman gitu ya. Jadi gimana caranya ini? Terus kemudian kita harus optimis ya. Setelah itu optimis, jus koki. Kayaknya lagi adalah komitmennya. Komitmennya yang tadi, jangan mudah marah. Jadi seorang pengusaha itu jangan marah-marah. Udah aja, langsung aja dipanggil. Dan kalau misalnya ada karyawan yang salah, bukan kita buka aibnya di depan orang banyak, itu nggak boleh. Jadi ada satu misalnya yang nggak jujur, kita panggil aja satu. Semua orang nggak tahu bahwa si orang itu kita sudah keluarkan lah gitu ya, istilahnya dia suruh mengundurkan diri karena dia tidak jujur misalnya. Tapi orang-orang nggak tahu. Nah itu harus begitu. Jadi panggil, diajak komunikasi, komitmennya dia dulu gimana. Nah itu terus. Nah berusaha itu yang terakhir adalah harus ikhlas. Kalau ikhlas itu, Masya Allah, apapun yang kita kerjakan nggak boleh ngedumel. Seorang pengusaha nanti adik-adik, mulai dari sekarang, sudah punya nama. Bikin nama dulu. Wah saya mau bikin nama, jangan yang sulit-sulit. Eli, misalnya, oh bagus banget tuh, Eli Cookies misalnya gitu ya. Inakukis, jadi jangan terlalu yang misalnya gitulah ya, yang susah-susah gitu ya, yang nggak bisa dihafal nanti. Oh, ini kuenya enak ya, tapi apa ya namanya gitu ya. Jadi sebelah nama itu memang benar-benar doa. Saya pernah ngelihat suatu restoran ada yang buka namanya tuh pokoknya nggak inilah gitu ya, nggak masuk di akal. Namanya apa sih? Namanya apa itu? Yang nama kafe yang Ibu lihat totonya besoknya tuh tutup karena dia ngasih namanya salah lah gitu. Bukan monggo mampir, masih mending ya kalau monggo mampir ya mampir gitu. Ini mah selewat lah gitu pokoknya namanya ya, kurang ini. Nah, jadi kita harus memberikan nama juga harus yang barokah. Nah, nama Ina itu apa? Ayo. Jadi adik-adik harus ingat aja nama ibu ya, Ina. 1 I, kalau berusaha itu harus inovatif, kreatif. Jadi bikin segala sesuatu hal yang berbeda dari yang lain, yang belum orang lain ciptakan. Misalnya ibu bikin kue dari tempe, dari tahu, ya kan? Belum tuh orang lain yang menciptakan dari kue dari tempe, dari tahu, belum ada. Nah kita ciptakan. Nah akhirnya apa? Orang pada tahu ya. Tuh Inakukis bikin kue dari tempe, dari tahu, dari jamur, dari pete, bisa jadi kue. Nah gitu gimana? Pokoknya ciptakanlah segala sesuatu hal yang baru menurut orang ya. Lanjut. Masih ada Bu? Ya, belum. Ada keluar. ada gambarnya? Belum ada, belum keluar. Oh, belum keluar. Iya. Sebentar. Ini kayaknya ke stop share ya. Begitu. Kayaknya ke stop share nih. Iya, sebentar Bu, saya tayangkan lagi. Kang Sam tolong ininya di ini saya mau share ulang. Sebentar. Iya. Sekarang udah muncul? Sudah. Sudah. Ya. Tadi sudah sampai jus koki sampai ini, Bu.
Sudah sampai sini belum? Sudah, lanjut. Sudah? Terus lanjut, Bu. Ini? Masih di screenshot ini, Bu. Masih di... Belum jalan. Oh, belum jalan. Iya, Oh, terus lanjut. coba saya stop share lagi. Ini di sininya tertulisnya apa namanya? Ini jadi saya susah untuk meng-share-nya. Saya ulang lagi ya, Bu ya. Ya. Nah, nggak tahu nih sekarang bagaimana kira-kira. Ya, lanjut. Ini belum, ini yang baru yang pertama. Kita udah di tengah tadi, Bu. Udah di tengah ya. Iya. Ya, yang nggak hanya jualan kue aja. Kalau jualan kue gitu aja, tarik lagi. Gimana caranya? Ini lanjut, Bu. Ini Masih tetap tidak berubah. oh tidak berubah. Iya. Ini nggak tahu ini jadi nggak bisa diklik ini. Oh ya. Ini share-nya udah saya coba di-share-kan ini yang apa? Sharing itu, tetapi nggak tahu nih munculnya malah pin. Iya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa berubah ya. Oh gitu ya. Ya udah lanjut aja ya, cerita aja deh ya. Dede ya cerita ya. Nah, jadi N-nya itu apa? M-nya tuh kita modal ini. Modal berusaha itu INA ya tadi ya, inovatif, kreatif. Harus inovasi terus. Misalnya dari packagingnya kita buat ada dulu dokter pesen kue. Gimana nih caranya? Akhirnya ibu bikin packagingnya dari suntikan. Wah, kan menarik ya. Wah, dokter-dokter seneng gitu kan. Terus ada yang Purwacaraka senangnya apa? Piano. Kita bikin packagingnya berupa piano. Terus ada yang gitar, siapa yang pesen gitu. Terus misalnya suatu perusahaan apa, A, B, yang apa, notabene-nya apa, kita bikinin. Semua bikin, jadi seneng. Wah, bikin begini-begini. Jadi kita harus berpikir cerdas, berpikir cantik. Nah, terus kemudian A-nya apa? A-nya itu, N-nya belum ya. N-nya tuh modal nekat. I-nya inovatif kreatif, N-nya nekat. Kita harus nekat. Kalau bikin kue itu harus nekat. Karena apa? Suatu apapun, melakukan usaha apapun, kita harus nekat. Kalau nggak nekat, wah ya udah, diam aja di situ, nggak akan maju-maju gitu. Udahlah saya cukup segini aja. Itu kan gimana doa kita ya? Doa kita itu, Allah itu mengabulkan kalau kita yang berdoa. Kalau kita sudahlah begini aja. Nah ini ya betul Bu di sini ya. Ini Bu. Ya. Terus kemudian gimana? Nah ini modal nekat. Ibu pandemi kemarin bikinlah ini warung detuik. Warung detuik itu resepnya bikin resep Mama Ina. Bikin nasi 3 rasa. Jadi kan menarik sekali nih ini idenya ya, sama lauk-pauknya juga menarik karena apa? Harganya cuma 12.500. Bayangin adik-adik kalau 12.500, kalau itu kan cuma dapat apa ini, tapi udah dapat nasinya bisa milih mau nasi daun jeruk, mau nasi kencur, mau nasi putih, ataupun apa rasanya macam-macam, udah ada parunya.
Udah ada sambalnya bisa milih, ada sambal pete, ada sambal jengkol, ada sambal matah, ada sambal dadak, wah segala macam sambal ada, boleh milih. Itu udah sambal, udah ada paru. Begitu juga parunya bermacam-macam. Jadi kita harus benar-benar kreatif. Gimana caranya kreatif? Dengan harga 12.500, ya Masya Allah nih Jumat ini nih. Satu orang tuh pesannya gak kira-kira ya 100, 200 porsi gitu. Untuk apa? Untuk Jumat barokah, bagi-bagi. Nah, Masya Allah ya, bikin ini kailan crispy kita goreng. Jadi si kailan crispy-nya kita goreng sampai kering. Wah, rasanya enak sekali itu. Nah, itu topping-toppingnya semua itu ada toppingnya tulang jambal, telur crispy. Jadi telurnya besar segini ya, jadi crispy gitu. Dikocok dulu, terus kemudian campur air, baru digoreng jadi crispy dianya. Wah, Masya Allah lah. So, ada kentang Mustafa, ada asin kapas balado, ada cumi asin, pokoknya macam-macam. Itu cuma nambah berapa? Rp5.000 saja. Jadi kita harus kita bikin kreatif. Nah, itu diburu itu sama orang-orang. Wah, sekarang alhamdulillah Bu Eli mau buka lagi di Antapani nih Bu Eli. Ya, Masya Allah. Ya, di Nambah lagi ya Bu ya, nambah terus. Iya, terus buka lagi di Margahayu. Insya Allah di Margahayu segera. Di Antapani lebih ramai daripada di Jalan Gandapura, alhamdulillah. Terus jadi kita harus menciptakan sesuatu tuh yang berbeda tuh jadi enak ya. Wah, ini ciptaan saya loh. Wah, bikin ini. Jadi nambah lagi orang lain yang semua pandemi ini banyak yang di PHK. Alhamdulillah di Ina Cookies bukan di PHK, malah apa? Tambah karyawannya. Terus kemudian yang lama-lama malah kita kasih tambah gaji, coba bayangin. Sedangkan orang pada, aduh, Masya Allah ya, pandemi ini, ya Allah, ya itu makanya harus terus berdoa sama Allah. Masya Allah, rezeki itu datang. Jadi kita bisa berbagi lagi sama karyawan. Karyawan saya, alhamdulillah, sudah yang kerja lebih dari 15 tahun, kita kasih perumahan. Kita bikin perumahan. Di situ buat karyawan, khusus karyawan yang sudah 15 tahun ke atas, tapi yang 1 loyal, 2 jujur, ya kalau udah 15 tahun insya Allah ya jujur ya, tapi ada juga yang tergoda sama setan gitu ya, ada itu. Ada yang jual rumput goreng, kayak gimana ya rasanya? Beneran, waktu lagi ke Antapani ternyata ada yang dagang rumput digoreng loh. Namanya rumput tetangga. Ini tuh menu Antapani ya, eksklusif Bu, ya? yang ada di cabang terbarunya Warung The Twig. Nah, kalau kamu kesini wajib banget nih cobain namanya paru mercon. Gak ada di tempat lain loh. Satu porsi nasi mercon di sini harganya cuma 15.000. Aku suka banget sama parunya, empuk dan gak bau, sambalnya juga pedes. Dengan nambah 5.000, kamu bisa nikmatin rumput tetangga ini. Asli, rasanya tuh gurih, garing, enak banget dimakan sama nasi daun jeruk. Buat yang penasaran, langsung aja datang ke Warung The Twig ya. Sekarang tuh Bu. Siang-siangnya diputarnya bikin yang gimana sih yang berbeda dari yang lain. Jadi si parunya juga 12.500 tuh udah ada parunya Bu Eli. Nah ini yang di Antapani 15.000 tapi udah ada daun itunya. Namanya apa? Daun rumput tetangga. Jadi adik-adik rumput tetangga. Iya. A-nya apa Ina tadi? N-nya kan nekat ya. Kita harus nekat, A-nya harus akurat. Jadi jangan kayak ibu waktu dulu. Bikin aja diajak kerja sama bikin jahe, bikin langsung nanemnya 13 hektar. Kebayang nggak Bu Eli 13 hektar ya Allah. Luas banget. Luas banget itu ditanemin jahe semuanya. Masya Allah. Tapi nggak dipikirkan modalnya udah bagus nekat, tapi tidak akurat. Makanya saya bikin singkatan dari Ina ini harus akurat. Saya dulu nggak akurat. Wah, Jepang minta. Wah, langsung bikinin, nanem. Wah, padahal hasilnya bagus sekali. Jahenya tuh 1,5 kilo, besar banget. Itu yang kita rendam, itu kita yang bikin
packagingnya yang difumigasi dan segala macam, kita eksporlah ke sana. Tahu-taunya kena panen raya di Thailand. Ya Allah, itu pas saya mau melahirkan. Aduh, kalau saya ingat ini suka bisa nangis deh ya. Masya Allah. Tapi kita jangan ingat-ingat yang masa lalu itu, jangan terlalu fokus ke belakang, jadi kita fokusnya ke depan. Gimana caranya fokus ke depan? Yang belakang harus tapi dilihat supaya kita tetap maju. Lihat sedikit, kalau kayak kita nyetir motor kan harus ngelihatnya ke belakangnya. Sedikit aja, kalau ngelihat ke belakang terus bisa nabrak gitu ya. Jadi jangan takut untuk berusaha. Mulai usaha itu. Manusia itu terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu yang terutama itu. Kita wajib berusaha, nggak usah begini. Saya berusaha terus, tapi kok belum ada hasilnya, itu jangan. Karena hak Allah yang menentukan hasilnya. Yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Jadi jangan pernah kita mendumel, berkeluh kesah, itu ke seorang pengusaha. Jadi gimana caranya? Jangan aja, kita berusaha aja, Allah aja yang menilai dan segala macamnya gitu ya. Nah ini Ina, inovatif, nekat, dan akurat. Ya, ingat ini ya, Dede. Ya, lanjut. Inovatif, nekat, akurat. Nah, sekarang saatnya adik-adik harus mandiri. Ya kan? Adik udah semester berapa nih? Rata-rata Bu Eli? Ini beda-beda sepertinya Bu, tiap ininya. Akang Teteh boleh dijawab pertanyaan Bu Ina. Angkatan berapa? Semester 5 tuh udah mau selesai juga ya. Masya Allah. Nah, saatnya kita mandiri. Gimana caranya mandiri? M-nya mulai usaha dengan tekad hidup lebih baik. Jadi kita harus punya tekad bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini harus diterapkan. Ini harus hafal deh. Kita harus mandiri. Ini harus hafal karena apa? Kalau nggak punya tekad yang lebih baik sekarang, ya udah begitu-begitu aja. Misalnya hari ini kita belajar cuman 1 mata pelajaran, besok 2 mata pelajaran, terus dimulai gitu ya. Kita harus punya tekad yang baik, ambil pengalaman. Adik-adik mau ada yang kuliahnya ini kan seluruh Indonesia, di Palembang kayak di mana, Pontianak, wah Masya Allah, itu universitas terbaik ya. Yang Ibu udah kunjungi itu di Palembang tuh ada IGM juga gitu kan ya. Ibu udah ke sana juga. Nah, tahun berapa ya, udah lama banget ya, 10 tahun yang lalu kali ya. Nah, itu gimana ngambil pengalaman, pengetahuan, ilmu yang ada. Ya, itu adalah bekal untuk berusaha. Jadi jangan takut untuk berusaha. Tetap mandiri ya. Ibu awal usaha apa coba gangguannya banyak. Ada kue hangus lah, bayangin. Itu pas lagi moneter. Bayangkan sedang moneter, kue kita hangus. Makaning oven Ibu, Kang Sam. Belum pernah ya, Kang Sam ke sini belum ya? Belum. Nanti Kang Sam harus ke sini ngelihat gimana pabriknya. Bu Eli ajak ya. Iya, insya Allah ya Bu ya. Ovennya kalau tuh soal makanan, aduh. Ayo. Ovennya tuh dari ujung sampai ujung itu berapa meter ya ovennya tuh pada waktu dulu itu 3 meter. Jadi masuk si trolinya masuk ke ovennya itu si oven Loyalnya ya. 130-an, bayangkan. Itu hangus. Wah, kita hadapi, hayati, nikmati, ikhlas aja. Berusaha kita syukuri aja terus. Ya Allah, setelah itu, wah karyawan ribut di bawah. Gara-gara maneh, cenanya wah bahasa ininya keluar. Gara-gara kamu, maneh itu kamu. Tapi kasar banget gitu ya. Jadi kita rugi, gini, wah segala macam ribut, rame. Wah,
Saya bilang nggak usah rame. Segala sesuatu harus serahkan lagi semua sama Allah. Ya Allah, pas diserahkan sama Allah, tahu-taunya 2 minggu setelah itu Kang Sam apa tahu? Ada yang telepon ke ibu. Bu Ina, ada kue yang hangus-hangus enggak? Wah, Masya Allah ya. Ada tuh yang minta Bu Eli, ya Bu Eli mah tahu Buat ya. apa, Bu? Ternyata orang itu untuk apa coba Bu Eli? Dianya tuh ngidam. Oh, ngidam. Jadi dia hamil, pengen mohon sama Allah gitu. Ya Allah, saya pengen kue Ina cookies tapi yang hangus katanya. Ya Allah. Akhirnya apa? Dibikinlah sama Ina cookies hangus ya. Kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak sabar, mungkin kita udah marah-marah, kita buang, kita keluarkan karyawannya. Enggak. Jangan begitu. Gimana seorang pemimpin itu bisa memimpin dengan baik, dengan cara kita harus bisa toleransi, terus kita harus bisa introspeksi diri. Nih, yang ini, nih yang I-nya ya, itu harus kita bisa bikin introspeksi diri. Oh, kenapa ya? Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa hangus? Taunya rencana Allah punya rencana yang lain ya. Lebih baik lagi. Taunya apa? Yang hangus itu dibeli. Coba Bu Eli bayangkan. Wah, seneng banget saya. Udah mah tadinya hangus yuk. Wah, anak-anak udah marah-marah segala macam. Taunya dibeli semuanya. Udah saya beli untuk dianya ngidam. Wah, saya bilang nggak usah dibelilah, udah ambil aja, nggak mau dianya. Saya mau beli. Masya Allah ya. Kalau kita hubungan baik dengan yang di atas, insya Allah ya. Jadi harus kita lakukan yang terbaik dulu, do the best, baru kita bisa introspeksi. Kalau saya seneng banget tuh ada yang misalnya Kang Sam nanti suatu saat ke saya terus bilang, oh Bu Ina ini coba nggak enak lah ini begini. Oh, saya senang ngedengerinnya. Wah, pernah ada yang komplain juga. Ya saya manutin aja, liatin dulu gimana. Jadi Ina Cookies berusaha sampai sekarang sudah berjalan 29 tahun Bu Eli. Kemarin milad. Nggak kerasa ya sudah 29 tahun tuh, bayangin. Sama adik-adik juga mungkin tuaan kue ya. Tuaan kue. Ya 29 tahun. Jadi kita harus punya rencana R-nya nih mandiri ya. Rencana langkah yang lebih baik gimana. Terus kemudian I-nya, impian kita wujudkan dalam rangka mendapatkan keridhaan ilahi. Nah, itu harus kita melakukan yang impian-impian ini harus. Lanjut Bu Eli. Nyafalin ya mandirinya ya. Oh, udah habis ya Bu? Ya, layarnya. Ya, jadi adik-adik semua apapun kalau Ibu ceritain ini di sini bisa berapa hari juga nggak selesai gitu ya, karena usahanya tuh gimana membangun anak karyawan semua pada loyal, jadi punya mandiri, terus kemudian kita bikin lagi untuk manfaatnya untuk orang-orang yang difabel. Jadi yang difabel itu bisa ada yang kerja di Ina Cookies juga. Ya, contohnya kita terima kemarin sekitar ada 20 orang lah untuk pada tahun berapa lah, sampai masih sekarang juga masih ada, tapi tinggal pada nikah tuh Bu Eli, tinggal berapa orang lah sekarang tuh, ada yang kalau tunanetra belum, tapi tunagrahita, tunarungu ada kita, apalagi ya, tunarungu, tunadaksa, nah itu masih bisa keterima sama kita. Tapi pernah kita melaksanakan juga untuk yang difabel ini, yang tunanetra, kita mengajarkan orang tunanetra bikin kue, Masya Allah, itu satu loyang sama semuanya. Kita sampai rekor original rekor Indonesia, karena kita mengajarkan difabel itu. Masya Allah, itu terus kita bina sampai sekarang dia, Bu Ina, saya sudah punya usaha. Senang banget saya. Jadi buku yang Bu Eli itu saya bagikan tuh Bu Eli buat apa? Biar bermanfaat. Kita kasih bukunya. Jadi kita mengajarkan bukan memberikan materi, tapi kita memberikan kailnya.
Yang terpenting itu bagaimana dia setelah pelatihan, jadi bukan seminar aja, tapi praknama enggak gitu. Yang terpenting adalah apa? Terjun langsung. Setelah mendapat seminar gini, terus langsung terjun, nah ya dapat itu dari kita loyangnya, ovennya, mixernya, terus dia langsung praktek. Kita kasih resep karena di buku ibu ini semua udah tercangkup komplit sekali. Udah ada apa resep-resepnya tuh. Ini yang Bu Eli nih yang bikin nih. Tuh resepnya udah ada semua di sini, ada beberapa resep lah ya, alhamdulillah. Nah, ini semua kita bangun gimana caranya supaya orang bisa manfaat dengan ilmu kita, karena ilmu yang bermanfaat itu yang nanti kita bawa mati ya kan? Gimana caranya nih kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, ini ada singkatan lagi cantik. Cantik itu gimana? Kita harus, kalau namanya membuat usaha itu, kita harus bermain cantik. Wah, ceritanya bermain cantik gitu ya. Itu apa? Kita harus cerdas. Ya, begitu juga cookies. Nah, Ina cookies ada singkatan lagi tuh. Cookiesnya tuh C-nya cerdas, O-nya optimalkan kemampuan kita, harus optimis. Kita K-nya harus kerja keras, I-nya ikhlas, E-nya empati sama orang, S-nya sabar. Jadi Ina cookies itu ada singkatannya ya. Nah sekarang cantik, gimana cantik? Kita harus cerdas. Bikin sesuatu apapun boleh. Mau usaha bukan kue aja bisa. Usaha dulu saya awal mulanya Bu Eli bukan ke kue, jualan mobil, bayangin. Jualan mobil. Jujur, mobilnya juga mobil bekas. Totonya apa Bu Eli? Pas ada yang mau beli, udah cocok karena seneng sama nomornya. Nomornya 88 gitu, katanya sih nomor cantik gitu ya. 88 akhirnya dibeli lah sama dia. Dikasihin pada tahun berapa itu ya, 94 mungkin ya. 94 dibeli sama dianya. 5 juta mobil ya, mobil Jimny. Jimny kecil, 5 juta. Bayar cash, tahu-taunya apa? Pas di starter, Kang Sam, nggak bisa nyala. Si mobilnya mogok, Bu Eli. Ya udah, saya bilang batal aja. Ya kan kita harus berjual jujur ya. Saya bilang gini, ini 5 juta tuh, saya belum turun mesin. Gak apa-apa, siang gitu. Gak apa-apa, saya beli, katanya gitu. Saya belum ganti ban. Gak apa-apa, saya belum. Oh pokoknya saya bilang kekurangannya dari si mobil tersebut gitu ya. Tapi si orang itu tetap nggak apa-apa. Ih malunya pas di starter nggak jalan. Akhirnya ibu bisa nyetir nggak, pada waktu itu ibu belum bisa nyetir. Akhirnya gimana? Ibu bisa dorong. Aduh, jadi suruh ngedorong mobil, bayangin. Dia kan karena udah bayar, totonya udah didorong, jalan. Masya Allah, tetap dibeli sama dia. Jadi kita harus berjualan itu jujur begitu ya. Jadi cerdas, gimana sih melihat peluang ke depan. Terus kemudian kita harus cekatan kalau seorang, apalagi ini mahasiswa, wah mantap ya. Mahasiswa itu otaknya mesti cerdas, nggak kayak ibu. Kalau ibu kan pemikirannya nggak udah zaman dulu lah gitu ya. Jadi udah otodidak benar-benar lah gitu, tidak ada kemajuan ya kalau ibu-ibu mah gitu ya. Original banget gitu ya. Makanya kata anak-anak sekarang, ibu udah sama anak-anak. Anak ibu 3, cucu mau 5. Jadi ibu nggak mau dipanggil nenek ya, panggilnya GM. Apa tuh GM? Grandma gitu ya. Jadi panggilnya GM aja gitu sama sekarang. Oh GM, aku pengen kayak GM, kata cucu ibu. Sekarang yang paling besar udah ini, anak Mbak Adrin udah kelas 5 Bu Eli. Oh udah besar udah ya. Besar. Tahu lagi ininya, tahu lagi kecil, lagi bayinya. Nah itu terus kita
kasih penanaman bahwa bekerja itu harus cerdas, cekatan, nggak males. Jangan malas. Mulai dari sekarang, kerjain apa aja. Bu, bisa saya bantu? Wah, ingat waktu ibu waktu kecil, wah Masya Allah. Orang tua ibu, kalau tiap mau nyapu, ibu ambil sapunya. Tiap mau mengerjakan apapun, masak, ibu ambil pisaunya. Jangan. Orang tua selalu gitu kan ya. Nanti kepotong gimana ini, wah ketakutan. Enggak. Kalau nggak belajar nggak akan bisa gitu kan. Jadi ibu dari kecil sudah mulai motong bawang, gimana melihat orang tua ibu bisa motong bawang, apapun kerjaannya. Nyuci, ibu dulu pada waktu kecil punya punya kos-kosan. Nah si kos-kosan itu dijadikan ini sama ibu bisnis gitu. Jadi ibu bagian nyucinya, nyetrika, wah segala macam. Nyetrika kakak, ibu bagian nyuci senangnya sama masak. Nah jadi kan bayar lagi sih yang kos-kosannya. Kos-kosannya juga apa? Ibu milih dokter semua. Oh, karena ibu dulu pengennya dokter kan ya, pengen jadi dokter, jadi akhirnya semua dokter. Padahal dulu ibu pemabok. Gimana sih pemabok? Bukan pemabok minuman, bukan Kang Sam. Tapi mabok darat. Baru nyampe Cicahem gitu udah keluar. Gak kuat. Tapi dengan cara niat, kita punya niat, Masya Allah. Jangan mabok. Soalnya almarhum Bapak tuh pada waktu dulu, almarhum Bapak itu sekolahnya kan di kedokteran. Terus kemudian bisa sekolah ke Amerika. Masya Allah, Pak, saya pengen kayak Bapak bisa sampai ke Amerika. Terus orang tua saya bilang gini, boleh, tapi kamu harus punya niat. Niat kamu apa? Satu, kamu itu harus punya niat bahwa saya betul-betul pengen ke luar negeri. Dengan cara apa? Kamu baru nyampe itu sebentar aja udah mabok katanya gitu ya. Gimana mau ke luar negeri? Naik pesawat ya, naik angkot aja nggak bisa ibu karena mabok gitu. Nah itu kita punya niat, ya Allah, mudah-mudahan saya jangan mabok. Alhamdulillah. Kalau kita punya niat, kita berusaha, berdoa, insya Allah dikabul sama Allah. Akhirnya apa? Bu Eli, saya tuh ke luar negeri tuh gratis terus Bu Eli. Itu teh Kang Sam tahu nggak? Saya tuh ke luar negeri tuh bukan hanya jalan-jalan, saya nggak mau kok cuma jalan-jalan. Itu dapat hadiah dari keju. Dari keju itu menghadiahkan setiap tahunnya itu, yuk Bu Ina, kalau Bu Ina mencapai sampai dulu tuh berapa 5 ton, ngambil kejunya 5 ton, misalnya ya 5 ton atau awal mula 1 ton. 1 ton, terus naik 2 ton, 3 ton, 5 ton, akhirnya sampai 10 ton gitu kan. Itu saya kasih kursus ibu di luar negeri, ibu boleh pilih di mana, Masya Allah. Oh, jadi terus ibu semangat. Jadi semua kue ibu pakai keju. Mau yang coklat, mau yang apapun semua pakai keju biar berangkat. Nah, karena kita ada niat, akhirnya Masya Allah, ibu nyampe lah ke Amerika. Aduh, sedih banget ya. Tapi orang tua ibu dua-duanya udah nggak ada. Nangisnya luar biasa. Itu doa dari orang tua. Makanya yang punya orang tua, mulai dari sekarang, cium tangannya kalau mau ke kuliah, minta doa, sedikit apapun, minta doa sama orang tua. Itu doanya dikabul sama orang tua. Ya, Masya Allah. Nah itu ibu ke Amerika nyampe, kemarin ke Belanda, ke Perancis, gratis semuanya, bahkan dikursuskan di sana. Ada mau keluar negeri gratis? Wah mau ya. Ke Jeddah juga gratis ibu. Nyampe ke sana, kadang-kadang ibu sujud syukurnya apa? Ya Allah, dulu saya baru naik mobil sedikit aja udah keluar, udah muntah gitu ya. Tapi sekarang sampai ke Amerika di jalan berapa jam tuh, Amerika tuh 18 jam ya, kuat. Gitu. Nah seneng aja gitu kan. Wah kita hadapi semuanya gitu. Terus kita di sana
keliling Indonesia. Jadi jangan pernah kesempatan ini disia-siakan. Karena pas ibu berangkat, ibu juga masih sedih. Karena apa? Yang berangkat rata-rata semua orang Cina. Jadi adik-adik harus semangat ya. Orang kita harus maju. Ya, harus maju. Jadi di sana teh ya Allah semua rata-rata ya. Jadi kita harus niru. Bahkan ada belajar sampai ke negeri Cina gitu kan. Yang maksudnya apa? Ya kita harus ambil yang terbaiknya. Ambil apa yang terbaiknya, yaitu tidak boleh malas, yaitu cantik, C-nya tadi cerdas, A-nya ambisi. Jadi kita harus punya ambisi yang kuat. Bagaimana banyak menjadikan yang bermanfaat ya ambisinya begitu. Terus N-nya apa? Ya tadi sudah dibahas, niat. Ya kita harus punya niat. T-nya apa? Tawadu. Nah, ini harus tawadu. Jangan sampai kalau kita udah di atas kita sombong. Itu bakal habis semuanya. Harta tidak bermanfaat. Jangan segala-gala menuhankan uang. Segala-gala uang. Ini karena uang begini kita bisa. Karena uang jangan. Makanya ibu mengajarkan kepada anak-anak ibu, jangan sekali-kali bawa uang itu segala-galanya. Jadi jangan pernah bangga punya harta yang ini ya, tapi tidak bermanfaat. Buatlah harta itu yang jadikan kita untuk ke akhirat kelak ya. I-nya kita harus bekerja dengan ikhlas terus. Adik-adik jadi jangan sampai adik-adik membuat usaha itu asal-asalan. Saya bikin usaha aja lah, ini begini ya. Itu kan asal-asalan ya. Jadi punya niat yang benar. Wah, saya pengen bermanfaat buat umat. Saya pengen, dulu ibu nggak kebayang ya, karyawan ibu dulu masih 1, 2, 3, 5 di rumahan biasa. Masya Allah, ovennya yang tadi ya udah dilihat kan ya tadi ya, ovennya segede gini ya, segede oven kecil gitu. Ya Allah, sekarang sudah bisa yang besar, tinggal dimasukin pakai troli, keluar di ini derajatnya, keluar udah langsung mateng. Tapi setiap kue berbeda-beda matangnya. Ada yang 60 menit, ada yang 45 menit, ada yang 48, 38, pokoknya macam-macam gimana kuenya, tebal tipisnya. Jadi semua walaupun bukan pakai pabrikan, kita pakai handmade, ya dipulun, digini ya, tapi bisa sama. Karena apa? Ya orang udah biasa ya ngambilnya nyomotnya segini. Kalau kue nastar nyomotnya segini, kalau putri cantik segini gitu. Udah tahu jadi nggak di gram, jangan ngambil segini di gram gitu ya. Itu terus kemudian K-nya itu keriduan Allah menjadi harapan untuk apa? Masuk surga. Jadi kita berusaha itu semua ujung-ujungnya bagaimana kita untuk masuk surga. Itu saja mungkin dari Ibu. Nah sekarang alhamdulillah karyawan sudah sampai 800 orang. Jadi 800 orang ini sekarang sudah kerja ada yang 26 tahun. Terus aja sama Ibu. Bu jangan dikeluarin. Boleh, saya bilang itu nggak dikeluarin. Asal harus apa tadi? Jus koki. Ya, itu aja dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, mangga masih ini jadi ini ya. Nah, ini udah Ibu udah ngomong berapa nih? Udah 11, Bu. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Coba kalau ada pertanyaan boleh, nggak apa-apa. Ibu mau duhur dulu nanti. Ya, mangga. Ada pertanyaan? Silakan untuk Kang Silakan Teteh. Kang Sam Jika dipanggil. ada yang ingin ditanyakan. Izin, Pak. Kita. Nah, ini kita dapat materi yang luar biasa ya. Jadi ada bagaimana di titik nol perjuangan, kemudian sampai ke asupan rohaninya pun kita diberikan gitu Bu Ina gitu. Iya. Kang Teteh mungkin ada yang Anindita. ya.
Ini Boleh, sudah ada raise hand Kang Sam, Oh iya, silakan. silakan Teh Anindita. Saya terdengar, Ibu. Ya, terdengar. Ya, dengar. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas kesempatan bertanyanya. Mengenai latar belakang Ibu Ina tadi, Ibu kan sebelumnya adalah PNS ya Ibu. Kemudian Ibu memutuskan untuk pensiun dini. Apa sih yang melatar belakang? Suami saya, Oh, suami ya Ibu. suami yang pegawai negeri, kalau ibu mah pegawai swasta. Ibu di Astra kerjanya. Ya. Apakah kemudian, mohon maaf Bu, apakah kemudian Ibu juga memutuskan untuk keluar dari pekerjaan Ibu, Bu, sebelum memulai usaha ini? Iya. Nah, untuk itu apa yang menguatkan tekad Ibu keluar dari pekerjaan Ibu, kemudian memulai usaha yang berkembang sampai saat ini, Bu? Padahal mungkin pekerjaan yang sudah Ibu geluti, kemudian yang juga sudah suami Ibu geluti, apalagi suami Ibu itu PNS, yang dimana PNS itu adalah pekerjaan yang mungkin diimpikan oleh banyak orang ya Ibu. Apa yang menjadi alasan Ibu dan juga suami memutuskan untuk berpindah menjadi wirausahawan Ibu? Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Siapa tadi namanya ya? Anindita. Anindita ya. Dari mana nih? Universitas mana nih? Jambi. Universitas Jambi. Jambi, Masya Allah. Anindita ya. Iya betul, dulu suami ibu yang kerja di PNS-nya. Tapi memang itu dulu ya cita-cita itu tuh pengen banget. Setelah keterima malah keluar gitu ya, pensiun dini ya. Ibu juga keluar. Ibu udah duluan keluar karena tekad ibu apa sih kenapa ibu bisa keluar gitu? Karena cita-cita dari kecil mula gitu pengen punya karyawan yang banyak gitu, bisa ilmu ibu itu bermanfaat buat umat yang banyak. Jadi ibu pengennya misalnya ibu tinggal di Cikutra di Bojongkoneng gitu ya. Nah, semua sejalan yang Bojongkoneng itu semua bisa mendapatkan nilai plus dari yang usaha ibu gitu. Jadi pengennya gimana sih bisa bermanfaat ilmu ini, karena bekal nanti yang ini apa, ilmu yang bermanfaat ini yang kita bawa mati. Itu cita-cita ibu ini sampai bisa udah urungkan aja, udah keluar. Kita pengen punya usaha ini. Tahu-taunya apa? Bapak udah keluar dari dulu PNS. Terus kemudian ibu akhirnya kan isi lagi lah ya, hamil lagi anak ketiga. Nah, terus pindah ke Bandung. Itu dari nol lagi. Masya Allah, itu nggak ada tuh modal, nggak ada segala macam. Dari apa bahannya yang mula-mulanya ya pinjem dari kakak, tapi minjem bukan uang, bukan segala-galanya uang. Akhirnya apa? Pinjem dari kakak, minjemnya apa? Mentega, telur, kayak gitu. Terus kemudian setelah itu baru kita buat kue sendiri di rumah. Nah, jadi ibu pengennya, berdoa gitu ya. Ya Allah, saya pengen keluar dari PNS ini, Bapak setelah PNS ini pengen punya karyawan yang banyak. Masya Allah. Itu akhirnya dikabul sama Allah. Ya, punya karyawan banyak, terus kemudian karyawannya pada loyal, pada baik, Masya Allah. Itu yang sesuatu yang yang kita impikan ya, yang ibu impikan itu. Jadi bukan kalau modal mah bisa dicari, betul nggak? Pas waktu ini cerita yang modalnya, ibu lagi jualan aja gitu, biasa jualan kue gitu, ternyata ada yang datang, si ibu-ibu setengah bayak lah pada waktu itu ya, sekitar si ibu ya 60-an ya, 60 tahunan dia datang gitu, 59-an lah umurnya gitu. Terus datang, siapa yang punya kue ini katanya. Awal mulanya dia cuma nyicipin aja, nyicipin, beli mah enggak. Terus karyawan bilang, Bu, si ibu itu kerjanya nyicipin, beli mah enggak katanya gitu. Udah aja nanti aja katanya buka toples barunya. Terus saya bilang, Ibu jangan gitu. Akhirnya datang ibu, mana ini?
Aduh, ibu pikir dia mau marah gitu ya. Totonya enggak, dia nanyain, mana ini yang pemilik kue ini? Oh saya Bu, kenapa emangnya? Iya katanya, saya mau nanya berapa orang. Dia bilang gini, punya ini enggak katanya, punya nomor apa? Nomor rekening enggak katanya gitu, tabungan. Oh iya ada, ibu bilang gitu. Apa namanya? Cuman satu, jadi ibu hafal ya, dihafalin gitu. Oh, mau dicatat. 437,047 gitu ya. Pas udah gitu, tahu-tahu berapa? 50 juta, bayangin. Padahal nggak kenal. Nah itu, jadi benar-benar kita awal mulanya jadi pegawai negeri, terus kemudian kita keluar ya dengan cara itu, pengen mensejahterakan orang banyak. Akhirnya terkabul. Dengan cara si ibu itu juga ngasih modal. Nah itu, pokoknya ada jalan di situ. Kita lagi kue. Jadi jangan takut lah kalau misalnya mau ada apapun, kita terus berjuang maju. Itu awal mulanya siapa? Tadi Amizan, siapa? Anindita, ya. Jadi punya tekad. Jadi jangan pernah bawa kerjaan ini aja. Udah, saya mau punya tekad pengen berusaha, pengen punya usaha sendiri gitu. Awal mulanya. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Ya. Cukup. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Gimana Teh Anindita, sudah jelas mungkin ya? Iya Ibu, jadi menarik sekali ya Ibu, dengan keputusan yang Ibu ambil bersama suami, berarti yang menjadi landasan kuat Ibu dan suami untuk berpindah menjadi wirausahawan itu yang penting berpegang teguh kalau Allah itu bakal menolong ya Ibu ya. Insya Allah. Ya, gimana doanya? Tapi kalau mau keluar, jangan langsung keluar. Istiharoh dulu ya. Istiharoh dulu kitanya. Setelah istiharoh, baru ada jalan nih gitu. Jadi jangan udah keluar lah. Jadi ingat nama Ina lagi deh. Ingat selalu pada Allah. Jadi apa? Yang pertama kalau mau menentukan segala sesuatu adalah harus istiharoh. Ya. Ingat selalu pada Allah dengan cara istiharoh. N-nya kita harus punya niat. Niat saya apa? Pengen mensejahterakan orang banyak. Ya sudah, keluar. Kalau jadi PNS, saya teman-teman Bapak, alhamdulillah sih udah banyak yang jadi menteri juga ya. Tapi kita nggak boleh menyesal. Nggak boleh menyesal. Terus kita dalamin yang ini yang ada ya. Jadi harus punya niat. Niatnya apa? Ingin mensejahterakan orang banyak. A-nya apa? Amal. Berbuatlah amal sebanyak-banyaknya. Karena amal ini yang nanti kita bawa mati. Ya, jadi kalau kita mau bekerja, mau PNS boleh, mau jadi pekerja boleh, ya terserah. Tapi yang terpenting adalah fokus, ya, gitu, Nita, ya. Lagi. Kemudian untuk penanya berikutnya tadi ada Teh Yentin. Silakan Teh Yentin Zahra untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Ada Ibu Ina. Ya. Tadi saya sangat tertarik dengan bagaimana sih memiliki rasa kepemilikan gitu antara yang ingin saya tanyakan Ibu, cara membangun rasa kepemilikan antara karyawan itu bagaimana ya Ibu? Seperti yang buat suatu upaya yang kuat gitu Bu, yang tekad yang kuat gitu Bu. Nah ya. Jadi cara Ibu membangun kepemilikan itu bagaimana dan hambatan itu bagaimana Ibu? Nah, pinter ya. Pertanyaannya
Bagus nih Bu Eli, Masya Allah, pinter-pinter ya. Nah, Iya itu tentunya Bu, pilihan ini. ya, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi, betul ya, apa sih yang kita harus, kalau punya usaha atau kita berusaha, kita harus punya apa? Rasa memiliki. Merasa memiliki, gimana sih katanya gitu ya? Nah, itu kita harus ingat apa sih yang tidak bisa kembali. Apa coba yang nggak bisa kembali? Ayo, ada yang bisa jawab? Kesempatan, Ibu. Kenapa? Kesempatan, betul. Betul, nah itu. Ada 3 ya yang tidak bisa kembali nih. 1, waktu. Waktu tidak bisa kembali. Misalnya Ibu, aduh Ibu pengen muda lagi nih. Nggak maulah Ibu umur 60-an. Nggak bisa kan? Berarti apa? Waktu yang tidak bisa kembali. Gimana caranya? Ya udah, dinikmati. Apapun kita nikmati aja. Hidup ini kan sementara. Jadi jangan pernah kita mengabaikan yang tidak bisa kembali ini. Adalah apa? Waktu. Terus kedua apa? Ucapan. Ucapan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Lidah kita cuma berapa senti ya. Tapi kalau udah sakit hati orang sama lidah kita, oh ya udah. Seorang pengusaha itu nggak akan bisa maju kalau dia masih bisa menyakiti hati orang. Apalagi orang tua. Oh, Masya Allah. Nah itu. Jadi waktu kita kebersamaan sekarang masih dengan orang tua. Terus jalin kerjasama dengan adik semua. Jadi rasa memilikinya, wah saya hidup ini harus bermanfaat. Nah itu. Jadi jangan abaikan apa? Waktu. Terus kemudian apa? 2, ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita. Terus ketiga apa? Tadi betul Adek Riyentin ya. Apa? Kesempatan. Kesempatan itu jangan disia-siakan. Sekarang Adek lagi menjadi mahasiswa terbaik di situ. Jadikanlah siswa yang terbaik, yang memberi manfaat. Jadi disenengin dosen, disenengi teman-teman, orang tua senang gitu ya. Jadi merasa memilikinya tuh betul-betul. Kalau kita sudah yakin bahwa tidak bisa kembali, itu ada 3. Terus kemudian jangan mudah ada yang kita hindari yang bisa menghancurkan hidup. Apa tuh yang bisa menghancurkan hidup? Ada 3 juga. Ayo, apa aja? Ya, bisa. Amanah yang bisa menghancurkan hidup tuh. Jadi kalau kita dapat amanah dari orang tua bahwa kita orang tua membiayai kita untuk menjadi siswa. Jadikanlah siswa itu yang terbaik. Amanah ini kita pegang. Saya mendapat amanah dari orang tua. Itu jalanin amanah. Jangan terus kemudian apa yang bisa menghancurkan apa? Keangkuhan. Sombong. Ya kan? Jadi mahasiswa mah jangan sombong, ya. Terus yang terakhir adalah ada 3 itu dendam. Jadi jangan pernah dendam. Kita punya dendam sama orang, masih diingat-ingat, ada orang itu mah begitu, kita, ya udah. Orang itu begitu sama kita, ya diamkan saja. Yang terpenting adalah kita tidak melakukan, gitu. Kalau ibu gitu, ada orang yang gimana-gimana sama ibu, ya udah diam, jalan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus aja. Insya Allah nanti Allah yang ini. Nah, yang ada lagi 3 nih, Ibu kasih 3 nih istimewa ya, yang tidak pernah hilang. Apa tuh yang tidak pernah hilang? Harapan. Betul enggak? Orang tua kan berharap mungkin dari putra-putrinya bisa menghasilkan. Nah, itu jadi bisa timbul punya rasa memiliki. Nah, kalau kita punya
yang tidak boleh hilang ini yaitu harapan. Terus apalagi ya, keikhlasan. Kita harus ikhlas. Oh, Mbak, itu keikhlasan tuh harus ada apa namanya? Kita betul-betul menjadi siswa yang ikhlas. Belajar ikhlas. Bukan belajar itu karena disuruh sama orang tua, takut sama orang tua, bukan. Tapi ikhlas sendiri, dari sendiri, insya Allah. Kalau dari diri sendiri, jadinya apa? Kita semangat. Oh, ini kampus ini punya saya. Ini dosen saya. Ini, wah, Masya Allah. Ya, jadi bisa maju. Yang terakhir adalah apalah? Kejujuran. Ya, jadi semua itu yang nggak boleh hilang itu adalah apa? Itu. Ya. Keikhlasan, kejujuran, dan apa tadi? Harapan. Ya, kita harus punya harapan. Kedepannya kita harus punya kayak apa pemikiran harapan apa. Oh, habis lulus kita mau ngapain nih? Habis ini bikin planning dari sekarang. Apa habis lulus saya mau nikah dulu deh. Wah, misalnya ya, itu planning juga. Atau saya habis lulus saya harus kerja dulu. Boleh. Ya, itu punya harapan-harapan. Ya, gitu, Pak Riantin. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Yantinya jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Teh Elizabeth, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya mendengar materi dari Ibu Ina sangat luar biasa. Dari pertama Ibu juga sudah memberikan inovasi-inovasi bagi kami, termasuk kayak optimis, komitmen, terus inovatif, tekad, jujur gitu kan. Nah, namun di sini kan kalau lingkungan itu juga berpengaruh terhadap seorang pengusaha kayak gitu. Dari Ibu jelaskan tadi udah banyak sekali motivasi yang Ibu berikan kepada kami untuk bisa membangun mahasiswa itu bisa membangun usahanya. Tapi gimana jika materinya sudah ke kami semua, udah punya tekad, kejujuran segalanya, tapi lingkungan kita. Terima kasih. Ya, nah bagus nih ya pertanyaannya, bener-bener lah Bu Eli ini pinter-pinter ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ilmunya ya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kita harus, lingkungan itu betul-betul nomor satu. Tapi kalau kita punya tekad yang baik, insya Allah nggak akan tuh pengaruh dengan lingkungan, ya kan? Asal dari rumahnya dulu kita punya pondasinya bagus, pondasinya kuat dulu. Jadi nanti kalau nanti siapa namanya tadi teh ya, dari Jambi ya, Elizabeth. Ya nanti kalau sudah punya usaha nanti, terus udah ini, nah kita harus punya pondasi yang kuat dulu dari bawah ya. Kalau tidak punya pondasi dari kuat, ke lingkungan, keluar dari rumah, udah hancur, ya kan? Bayangkan kayak rumah dibangun, pondasinya nggak kuat, dibangun 3 lantai, ambruk, gitu kan? Ya, jadi pondasi ini harus dikuatkan dulu dari rumah. Nah, sekarang Ibu mau kasih yang paling berharga. Itu apa? 1, ada 3 nih. Kasih sayang. Nah, ini bangun. Kasih sayang ini tuh harus dibangun. Jadi, mau dia kalau udah kasih sayangnya dari rumah cukup, mau keluar, mau sampai keluar ke negara luar, ya kayak anak ibu yang bungsu, padahal bungsu. Tapi karena udah kuat di dalam, dia kuliah di luar negeri, ibu nggak takut. Silahkan. Terus ibu punya anak yang kedua, mah mau KKN katanya, dia kepilih di Prancis. Itu yang kedua. Silahkan. Padahal perempuan gitu. Silakan. Nggak takut lagi orang tua. Karena sudah pondasinya sudah kuat dari rumah. Jadi bangun kasih sayang.
Terus kemudian apalagi cinta. 3 ya. Buat cinta. Bangun cinta. Jadi kalau misalnya di rumah sudah dicintai, dia keluar rumah kayak begitu, misalnya bahasanya kasar, bahasanya tidak mendukung, bahasanya yang enggak membuat orang enak gitu ya. Nah, enggak masalah. Di luaran gimana pun kita udah tenang karena sudah membangun cinta. Nah, terus kemudian 3 itu apa? Kebaikan. Ini yang berharga ya. Terus yang tidak boleh, yang pernah pasti lah. Yang pasti itu apa? Ini ada azannya sebentar. Ini nggak kerasa ya sampai jam 12. Ya. Nah, ini yang lanjutkan aja ya. Yang tidak pernah pasti itu apa? Kekayaan, kejayaan. Nah, kadang-kadang anak-anak itu apa? Karena di rumahnya belum kuat, pas keluar, wah ada yang raktir, ada yang ini segala macam ya, goyah hatinya. Jadi harus diperkuat dengan cinta dulu di dalam rumah. Ya, itu mungkin. Terus kemudian sebetulnya ada lagi yang pasti dalam hidup itu apa? Yang pasti dalam hidup itu adalah kita pastikan ya, yang tidak pernah tahu lah. Yang tidak pernah tahu itu apa? Apa coba? Rezeki. Terus apalagi umur, jodoh. Nah, ini semua ditentukan itu berawal dari rumah. Jadi sebaiknya kuatkan dulu dengan rumah, baru kita bisa keluar lingkungan. Kalau belum, ya perkuat dulu di dalam. Ya, lingkungan insya Allah. Mau lingkungannya brutal, jangan jauh. Ibu dulu pindah ke sini, pindah ke Bojongkoneng. Lingkungan ibu tuh apa? Kerjaannya tuh apa? Orang-orang tuh ibu kerjanya dimalingin aja. Dimaling terus. Ibu usaha air isi ulang diambil. Ibu ini usaha apapun pokoknya diambil aja kerjaannya. Karena apa? Lingkungannya begitu pada waktu dulu. Seiring waktu kita pelajari. Kalau ibu sih gini, panggil. Oh, kamu gini. Kalau mau minta. Ibu jualan beras, hilang 5 karung. Wah, Masya Allah. Itu lingkungan tuh ya. Wah, akhirnya apa? Bapak jadi RW, akhirnya si yang maling itu dijadikan apa sama Bapak? Jadi satpam. Jadi aman ya. Jadi nggak ada ini. Jadi lingkungan juga akhirnya mendukung bahwa oh Bu Ina itu pengennya apa? Jujur. Jadi boleh minta, ibu bilang gitu. Minta apa? Saya nggak punya beras, minta daripada ngambil. Jadi akhirnya lingkungan juga ngikutin kita gitu. Oh Bu Ina mah ini sekarang apa coba orang-orang? Awas, siapa yang mengganggu pabriknya Bu Ina? Lengkahan heula mayat abdi. Jadi kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Lengkahin dulu mayat saya katanya. Langkahi, sebelum ya. Apa gimana? Iya, langkahi. Langkahi ya, gitu. Mayat saya sebelum mengganggu Bu Ina. Gitu sampai orang-orang lingkungan saya sekarang, Masya Allah. Kalau ada apa-apa, oh Bu Ina, ada apa Bu Ina? Masya Allah. Pokoknya jadi sekarang ya karena ilmu kita bermanfaat buat mereka. Jadi kita punya nilai plus di situ. Dengan adanya pabrik nanti adik juga bisa kalau mengadakan apa lingkungan itu kita raih, kita ambil. Kalau bahasa Sunda mah ini mah orang Sunda sih ya Ibu, jadi ngomongnya Sundawanya. Kudu karaos kahartos. Jadi apa ya? Harus kerasa dulu sama dia. Kerasa. Wah, di sini tuh ada Ina Cookies loh gitu. Wah, Ina Cookies itu memberi manfaat buat saya. Jadi kalau apa-apa dengan Bu Ina,
wah saya nih garda terdepannya, nah, sampai begitu. Jadi lingkungan juga, masya Allah. Sekarang tuh, aduh enak banget lingkungan ibu tuh, kompak, pada baik, takut sama yang dulu ibu usaha ikan sampai sampai berapa kintal? 5 kintal. 5 kintal. Ada yang pesan ke ibu. Enggak, ini 1 kintal ya. 1 kintal, 2 kintalan ya. Pesan apa namanya? Ikan sama ibu. Tau-taunya apa? Besoknya mati ikannya. Padahal orang-orang yang beli udah pada datang. Wah, lingkungan sekitar pada kasihan Bu Ina, gimana ini? Wah, pada ribut. Akhirnya ibu kumpulin tuh si lingkungan itu. Ayo, pemuda-pemudanya ngumpul. Jualin ikan ibu. Nggak mungkin kalau jualan ikan mati, betul nggak? Mana laku? Paling 2.000 juga orang nggak mau gitu, mati ikannya nggak seger gitu. Akhirnya apa? Ibu almarhumah ibu orang tua ibu bilang dipepes, didendeng, di apa? Masya Allah, yang tadinya harganya cuman 5.000 sekilo, pas dipepes jadi berapa? 35.000. Wah, berarti keuntungan ibu berapa? 700 kali lipat ya. Wah, Masya Allah. Nah itu. Terus lingkungannya bermanfaat juga. Ayo, jualin. Seneng kan? Mereka, wah, jualin nih dari Bu Ina. Nah, gara-gara apa? Ya, kalau ada masalah, jangan keburu-buru patah hati. Udah, hadapi, hayati, nikmati, ikhlas. Itu aja. Masya Allah, akhirnya tetangga semua masih inget tuh Bu Eli kalau ditanya ya, tetangga, oh iya Bu Ina waktu moneter bagi-bagi ikan katanya. Jadi semua pada punya uang. Ibu bagi-bagi itu ikannya, terus mereka jualan. Yang ibu pepes, baru ibu punya uang lebih lagi. Itu ya. Lingkungan itu penting karena bergaul, orang tidak pernah bergaul juga sulit. Manfaat kita mau jualan kalau kita nggak kenal lingkungan itu baik ya. Itu saja Dek ya. Jambi keren. Baik, terima kasih. Teh Elizabeth gimana ya? Teh Elizabeth jelas ya Elizabeth. Oke. Iya Bu, nyimak tadi dari bawah kan, dari keluarga dulu, baru nanti kalau mau keluar juga bisa. Dan saya juga tadi kayak mendapat satu pencerahan dari Ibu bahwa kalau dari kita tuh bisa mengubah lingkungan gitu. Ya, insya Allah, iya harus ya. Jadi kita punya nilai plus, kita punya apa namanya yang dibawa nanti mati ya. Ya. Terima kasih. Ya. Maju terus Elizabeth. Ya baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Teh Putri Novianti, silakan diutarakan. Ya. Mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, untuk berani memulai usaha itu kan tentunya butuh keberanian yang besar kan ya Bu. Nah, apalagi sesuai dengan cerita yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu juga pernah mengalami jatuh bangun dalam dunia usaha itu. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih tips atau kunci untuk berani dalam memulai usaha? Karena kan tidak semua orang memiliki keberanian gitu Bu untuk memulai suatu usaha. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Masya Allah, tips berani ini ya. Wah, memang benar. Seorang pengusaha itu harus berani. Kalau nggak berani ya sudah, tidur aja ya. Nah, jadi ya tipsnya itu gimana? Yang membuat kita sukses, Ibu bikin 3 aja. Apa tuh membuat sukses? 1. Apa? Ada yang bisa jawab? Tekad. Tekad. Kita harus punya tekad.
tekad kemauan. Itu nomor satu. Kalau kita mau kunci orang sukses adalah kalau belum sukses, kalau belum kita punya tekad. Dan kalau belum sukses, kalau kita belum bisa hidup kita bermanfaat buat orang. Jadi buatlah kita bisa bermanfaat. Jadi kita harus punya tekad kemauan dulu. Kalau enggak ya gimana mau sukses ya? Bangun tekad itu. Saya mau sukses. Saya bisa. Aku pasti bisa. Kalau tidak bisa itu bukan aku. Nah, gitu, ya. Jadi harus bisa. Jadi punya tekad dulu, tekadnya gimana. Kedua, punya kemauan. Harus punya kemauan. Saya lulus di sini, saya mau ini. Itu kemauan namanya. Jadi bangun usaha itu. Punya tekad, kemauan. Yang ketiga, ya selalu 3 nih Ibu buat, adalah harus fokus. Kalau nggak fokus ya udah. Sekarang adik-adik fokusnya apa? Bukan jualan. Orang adik-adik belum berusaha sekarang. Adik-adik sekarang fokusnya adalah belajar. Itu yang diamanahin sama orang tua adalah belajar. Jadi harus belajar sekarang. Fokus dulu belajar. Ya. Kemauan, saya punya tekad. Saya lulus harus jangan jadi MA. Apa? Mahasiswa abadi. Ya. Jadi punya tekad dulu. Saya lulus tepat waktu. Saya punya kemauan. Habis lulus, saya harus punya usaha. Nah, itu namanya kemauan. Ya. Punya tekad, yang terakhir adalah apa? Fokus. Sekarang fokusnya belajar, nanti setelah belajar, setelah selesai, tapi dari mulai sekarang bisa juga bikin planning di rumah, mulai coret-coret setelah lulus nanti. Jadi punya mimpi ke depannya nih, kayak Ibu bikin buku, mimpi. Jadi punya mimpi. Mimpi ke depannya apa? Itu harus fokus. Jadi jangan punya mimpi sih punya, Bu. Tapi nggak fokus, ya susah. Jadi harus fokus dulu. Bikin apa? Oh, saya harus fokus, saya punya usaha. Usahanya apa? Laundry. Ya udah, gelutin dulu laundrynya. Bisa dulu kita laundrynya, bukan hanya nunjuk. Kita beli aja mesinnya. Tapi kita nggak bisa nyuci juga, kita takut sama sabun. Ya susah, ya. Jadi fokus satu. Setelah satu, fantasi feel art. Jadi apapun setelah sholat, kita lakukan bertebaranlah di muka bumi. Kan gitu. Apa yang kita lakukan? Setelah ini kita baru lakukan. Jadi fokus satu dulu. Itu ya, 3 ya. Iya, Jambi lagi nih ya. Apa Ya, Pontianak Jambi. ini? Jambi. Putri ya. Masya Allah. Putri cantik. Iya, Baik. itu Putri. Terima kasih, Teh Putri. Ada yang ingin disampaikan? Atau sudah jelas? Masih di mute. Masih di mute? Baik, Nah. jadi dari pemaparan Ibu tadi ada 3 ya Bu kunci sukses Nah. dari Ibu, yaitu ada tekad, lalu ada kemauan dan juga fokus Bu. Terima kasih Bu, sangat jelas untuk pemaparannya. Iya. Ya, sukses ya. Baik, untuk selanjutnya. Iya. Iya, Oh, Ibu. masih ada. Habis kayaknya. Tadi ada Teh Lucia. Ada 2 acara lagi. Sudah habis kayaknya Kang Sam. Oh, ya, sudah. Tidak ada yang mengangkat tangan. Sudah nggak ada yang raise hand lagi. Ya. Iya. Iya. Kalau begitu tidak terasa ya, Akang Teteh juga Ibu, waktu sudah mau habis begitu ya untuk acara webinar pada kali ini. 12 ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Ina Wiyandini sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan gitu Ibu ya,
berbagi ilmu dengan Amin. kita semua. Dan kebetulan ini juga mahasiswa dari berbagai daerah, jadi ini Masya sangat-sangat Allah. bermanfaat. Sukses. Iya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Semoga Ibu diberi selalu kesehatan, juga Amin. dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Amin. semakin sukses Ibu. Amin. Mungkin ya untuk itu mungkin kalau misalnya nih karena akan teteh nih di berbagai daerah gitu ya, bukan di kota Bandung. Mungkin kalau misalnya mau beli kue gitu Ibu ya, boleh ya Ibu ya. Di Allshop juga ada Ibu ya. Di Allshop ada. Kalau di Instagram Gimana? ada Ibu. Ya, Instagramnya apa namanya? Mama Ina ya? Mama Ina ada. Mama Ina. Ya, Instagramnya Mama Ina Cookies ya. Mama Ina Cookies. Mama Ya. Ina Cookies. Oke, baik. Ibu di YouTube juga bikin apa channel-channel ngajarin masak, bikin nastar yang baik gimana, terus bikin kue-kue yang lain, kue-kue yang baru gitu. Ngajarin di YouTube juga ada. Buka Channel aja YouTube-nya apa, YouTube Ibu? channel Mama Ina. Mama Ina. Apa ya YouTube-nya? Mama Ina ya, Ina Cookies, Mama Ina Cookies aja pokoknya. Buka aja Ina Cookies atau Mama Ina Cookies nanti keluar. Ya. Baik. Oke, untuk Kakang Teteh, boleh nanti dikepoi ya untuk Ibu ini. Iya, Untuk selanjutnya ya. Kalau misalnya ini ya yang terbaru ini. Nah, bisa jadi reseller juga. Adik-adik kalau mau bisa. sambil kuliah sambil jadi reseller boleh. Nanti bisa hubungin ke nanti Mbak Arti kasih nomor telepon resellernya. Jadi reseller aja, gampang cara resellernya. Tinggal misalnya adik nawarin ke Pak dosen misalnya ya. Pak, sekarang saya jualan kue ini misalnya. Pesan yang mana? Ini misalnya. Satu toples pun kita kirim sampai ke tujuan. Misalnya pesannya ke Pontianak sampai ke sana. Adik cuma tinggal gitu aja. Bu, ini pesannya ini. Kirim ke alamat ini, terus nanti dihitungin ada berapa di situ, ada berapa jumlahnya berapa, terus ongkosnya dibayar dari sana. Nanti kayak belanja di ini aja, kita juga kerja sama dengan Shopee, ya kerja sama dengan Shopee gitu ya. Itu bayar dulu, terus nanti barang datang. Nah, nanti adik dapat aja keuntungannya langsung gitu, 15% dari kue itu. Wah, Masya Allah. Atau ke Bu Eli aja ya, jauh-jauh. Bu Eli juga bisa ya, Bu. Nah, tapi kalau hancur atau apapun, kita bisa ganti. Iya, itu. Iya, baik. Ya, baik Ibu. Sekali lagi terima kasih atas telah berkenanya berbagi ilmu dengan kita semua. Dan kalau saya bilang sih ini ilmunya ilmu daging Ibu ya. Jadi haninya ada begitu ya, kemudian juga pengalaman dari titik nolnya ada gitu, itu yang buat kita semua tentunya mengantongi banyak ilmu nih dari Ibu Ina begitu ya. Baik, untuk selanjutnya karena tidak terasa waktu sudah mau habis, kita melakukan sesi foto bersama mungkin ya untuk Akang Teteh yang belum menyalakan videonya. Boleh dinyalakan dulu. Kameranya dinyalakan. Boleh dinyalakan. On cam. Kemudian Teh Cynthia. Boleh dinyalakan. Baik, kita langsung saja. Sudah, Kang Sam? Kita langsung saja Ibu, kita hitung ya Bu ya. Kita hitung 1 sampai 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Ini bawa lagi aja ini. Iya.
Oke. Sudah, Kang Sam. Ya, sesi foto sudah dilakukan. Mungkin demikian kegiatan webinar pada kali ini. Kegiatan webinar Inspirasi 1 yang tentunya sekali lagi saya bilang bahwa ini kita dapat menguntungi banyak ilmu dari Ibu Ina. Terima kasih untuk Ibu Ina. Kang Sam, suaranya hilang. Oke. Apakah ada Sudah, suara? Kang? Putus-putus, Kang Sam. Putus-putus. Tapi sudah Oke, baik. Kang Teteh semua, sesi foto kita sudah lakukan. Demikian kegiatan kita kali ini pada webinar Inspirasi 1. Semoga kita dapat mengantongi banyak manfaat untuk ilmu dan juga wawasan untuk kita masing-masing. Untuk nanti setelah penutupan ini, mungkin untuk Akang Teteh diperkenankan untuk tidak keluar Zoom dulu mungkin. Gitu. Kita kecuali mungkin Bu Ina, karena Bu Ina ada kesibukan yang lainnya lagi ya Bu ya. Begitu. Bu Ina, terima kasih Bu Ina. Ya. Nanti Jadi ketemu bisa lagi ya Bu ya, langsung ya. Alhamdulillah, nuhun Beli. Ya, kalau mahasiswanya ada di sini mau saya ajak sih Bu. Tapi mahasiswanya jauh-jauh. Baik. Bandung itu beberapa usaha Bu Ina ada di sana. Amin, Terima ya. kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Sukses. Amin. Iya. Nun ya. Assalamualaikum Ya, adik-adik. Semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Inanya kayaknya sekretarisnya belum nggak ini apa namanya, tapi tidak apa. Dari Kang Sam sudah, mungkin dari saya ya Kang Sam ya. Iya boleh. Akang Teteh, hari ini kita sudah melaksanakan Inspirasi 1, masih ada 2 inspirasi lagi, tidak kalah serunya nanti gitu ya, ilmu-ilmu yang akan didapat dari para pakar atau dari para ahli atau dari para tokoh ya yang membidangi bidang-bidang tertentu gitu. Intinya adalah ya kita seperti yang Bu Ina sampaikan, selalu sehat, selalu semangat gitu ya untuk terus melaksanakan kegiatan ini. Nah, nanti Akang Teteh yang ikut pada acara hari ini akan mendapatkan sertifikat ya Kang Sam ya. Ya, betul. Sertifikat sudah dibuat, sudah dirancang, tinggal dikirimkan ke alamat email masing-masing ya Kang Sam ya. Ya. Ada kan Kang Sam alamat emailnya di Sepada ya, bisa diambil. Ya, seperti itu Akang Teteh. Nah, seperti biasa mungkin nanti saya assignment karena hari ini cukup padat, saya tuh sambil ngejum 2 ini ada sampai sore ini. Jadi nanti assignment diisikan, nanti sekaligus coba yang presensisnya ya, karena ternyata presensis itu tidak langsung menyambung dengan assignment gitu, jadi saya harus membuatkan lagi presensisnya. Biasanya padahal aturan di awal presensis ada setelah assignment dibuka, tapi kenyataannya tidak otomatis gitu ya. Mungkin seperti itu ya Kang Sam. Sudah selesai Kang Sam? Sudah? Beres kan, tidak ada lagi? Ya boleh, tapi Ibu ya. Sebentar. Mungkin buat Akang Teteh, kalau misalnya boleh juga nih, kalau misalnya ini kan untuk sertifikat, boleh juga nanti chat saya, sebutkan nama sama asal kampus, kemudian juga boleh juga emailnya gitu melalui WhatsApp. Jadi ada opsi buat pengirimannya juga melalui WhatsApp langsung begitu. Itu mungkin sudah aja di WhatsApp kalau gitu Kang Sam, ya. Sudah aja di grup aja dikirimkan semuanya. Oh ya, baik. Baik kalau begitu. Dan nama jelasnya kan Akang Teteh, nama jelasnya ada di Sepada ya. Jadi bisa diambil dari Sepada saja kalau begitu. Ya, baik. Kang Teteh, terima kasih untuk semuanya. Yuk saya end meeting for all ya. Tetap semangat,
Jangan lupa logbooknya untuk diisi ya, logbooknya ayo isi ya, jangan lupa. Maksimalkan, saya selalu memberi catatan di setiap logbook itu harus laporan harus lebih komprehensif, itu membuka wawasan kalian, karena bicara kebinekaan kita bicara banyak hal gitu. Jadi baik, kalau begitu saya end meeting for all, kita sama-sama mengisi logbook. Saya buka dulu assignment. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, sama-sama. Mangga. Yuk.